إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai hadis Jundab ibn Abdullah al-Bajali. Hadis Jundab ibn Abdullah al-Bajali yang sebelumnya kita bahas setengah dari hadis tersebut, dan setengahnya insyaallah akan kita bahas sekarang atau pada kesempatan kali ini. Setengah yang pertama disebutkan oleh Jundab ibn Abdullah al-Bajali. Beliau mengatakan, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, 5 hari sebelum wafat, beliau berkata, wa huwa yaqul, inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalil. Saya berlepas diri kepada Allah untuk menjadikan dari kalian seorang khalil, kekasih. Fa innallaha qad ittakhadhani khalila. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikanku sebagai khalil, kekasih. Kama ittakhadha Ibrahima khalila, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila latakhadtu Aba Bakrin. Dan seandainya saya menjadikan salah seorang dari umatku seorang khalil, niscaya akan saya jadikan Abu Bakar sebagai khalil, sebagai kekasih. Dan ini adalah potongan yang pertama dari hadis Jundab atau hadis Jundub ini, yaitu yang membahas tentang tauhid al-asma was sifat, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat dan nama-nama dan penentuan yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat haruslah dikembalikan kepada dua wahyu berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti yang sudah kita bahas. Kemudian di bagian yang berikutnya adalah membahas tentang tauhid uluhiyah, bahwasanya beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim masajid. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Di dalam riwayat Muslim atau di dalam hadis Muslim secara sempurna disebutkan wasalihihim masajida kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim wasalihihim masajida. Mereka, orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka dan menjadikan kubur-kubur orang saleh di antara mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul kubura masajid. Maka kata Rasulullah, ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kubur-kubur itu sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, karena
sesungguhnya saya telah melarang hal tersebut. Di bagian yang kedua dari hadis Jundab ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaan umat-umat terdahulu yang mana mereka telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka dan kubur orang-orang saleh sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Sehingga apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan ini sebagai celaan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada orang-orang yang terdahulu yang mana mereka menjadikan kubur dan kubur para nabi dan kubur orang-orang saleh sebagai tempat ibadah. Sehingga muqaddimah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai celaan yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya peringatkan kepada umatnya jangan sampai melakukan hal tersebut. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiyaihim masajid. Rasulullah sebutkan orang-orang sebelum kalian, dan disebutkan dalam hadis yang sudah kita bahas hadis Aisyah, hadis Ummu Salamah, dan hadis Aisyah yang pertama dan yang kedua disebutkan umat-umat terdahulu ini dominannya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang mana mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka dan kubur-kubur orang saleh di antara mereka sebagai masjid, sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita ingatkan bahwasanya penamaan masajid di sini bukan berarti ada wujud bentuk fisik masjid, tidak. Akan tetapi yang dimaknai dengan masjid di sini, masjid-masjid di sini artinya adalah tempat ibadah. Menjadikan kubur-kubur tersebut sebagai tempat bermunajat kepada Allah, tempat beribadah, tempat zikir, tempat membaca Al-Quran, tempat mendekatkan diri kepada Allah, maka itu dikatakan sebagai masjid walaupun tidak ada bentuk fisik masjid. Dan sudah kita bahas berulang-ulang, baik dalam muqaddimah ataupun yang berkaitan dengan hadis Ummu Salamah, ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha menyebutkan bahwasanya beliau melihat di negeri Habasyah gereja yang gereja tersebut memiliki patung-patung yang sangat bagus, kemudian lukisan-lukisan yang bernyawa yang sangat indah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kepayahan, Rasulullah katakan, "Idza mata fihimur rajul ulaiki, idza mata fihimur rajul salihu awil 'abdu salih, banau ala qabrihi masjidan." Mereka itu apabila mati di antara mereka orang saleh, maka mereka bangun di atasnya apa? Masjid, tempat ibadah. Padahal yang dibahas oleh Ummu Salamah itu apa? Apa yang dibahas? Gereja. Yang dibahas gereja. Akan tetapi Nabi menamakan masjid, sehingga maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menjadikan kubur sebagai masjid bukan hanya bentuk fisik masjid, bukan, akan tapi maknanya lebih luas. Maknanya lebih luas apabila seseorang beribadah di tempat tersebut maka telah menjadikan sebagai masjid. Nanti akan dibawakan perkataan Ibnu Taimiyah. Ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dzalik. Maka ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dengan perkataan ala fala tattakhidul qubura masajid. Kalian
jangan menjadikan kubur-kubur itu sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Apabila dijadikan sebagai tempat ibadah saja tidak boleh, lebih-lebih apabila dibangun di atasnya masjid, ataupun ada jenazah dimasukkan dan dimakamkan di masjid, maka itu lebih dilarang lagi. Sehingga Nabi SAW setelah mencela perbuatan orang-orang yang terdahulu, baik dari kalangan orang-orang Yahudi ataupun kalangan orang-orang Nasara, yang mana mereka beribadah di kubur nabi-nabi mereka ataupun di kubur orang-orang saleh, maka Nabi langsung melarangnya. Fala tattakhidu al-qubura masajid, jangan kalian jadikan kubur-kubur tersebut sebagai masjid. Jangan kalian beribadah di kubur. Kemudian Rasulullah tekankan lagi, fa inni anhaakum an dzalik, maka saya larang kalian dari berbuat demikian. Saya larang kalian dari berbuat demikian. Jadi larangan Nabi SAW dalam hadis Jundab atau hadis Jundub ini yang berkaitan dengan beribadah di sisi kubur atau menjadikan kubur sebagai masjid dengan 3 penekanan. Yang pertama, Nabi SAW melarang, Nabi SAW mencela orang-orang yang melakukan dan menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Rasulullah cela, ala innahum kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim masajid. Nabi SAW cela. Kemudian setelahnya Rasulullah SAW larang, fala tattakhidul kubura masajid, kalian jangan jadikan kubur-kubur itu sebagai masjid. Apakah cukup berhenti di larangan ini? Tidak, Nabi lebih tekankan lagi, fa inni anhaakum an dzalik, saya melarang kalian dari hal tersebut. Padahal dengan Nabi SAW mengatakan, fala tattakhidul qubura masajid, jangan kalian jadikan kubur-kubur sebagai masjid, ini sudah larangan. Betul enggak? Sudah larangan ini. Akan tapi ditegaskan lagi oleh Nabi SAW dengan mengatakan, fa inni anhaakum an dzalik, karena saya, kata Nabi SAW, melarang hal tersebut. Dan apa yang Nabi SAW tekankan di akhir hayat Nabi SAW, dan Nabi SAW ulang-ulang permasalahan ini, baik yang dibawakan dalam hadis Ummu Salamah, hadis Aisyah, hadis Jundab, dan banyak hadis di akhir hayat Nabi SAW. Nabi SAW ingatkan hal tersebut, maka ini bisa jadi termasuk dari perkara yang gaib yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya umatnya akan terperosok, akan melakukan kesyirikan seperti yang telah dilakukan kesyirikan oleh umat-umat terdahulu. Celahnya dari mana? Celahnya adalah dari mengkultuskan kubur-kubur sebagai tempat ibadah, dengan mengatakan ini bentuk cinta mereka kepada orang-orang saleh, ataupun sebagai cara untuk bertawasul, menjadi perantara antara Allah dengan mereka. Maka ini semua adalah apa yang telah Nabi SAW ketahui dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga larangan ini diingatkan oleh Nabi SAW berulang-ulang di akhir hayat Nabi SAW. Bahkan sebagian dari hadis ini derajatnya mutawatir, karena saking banyaknya Nabi SAW mengingatkan tentang hal tersebut. Sehingga disebutkan oleh Khalkhali, beliau menyebutkan bahwasanya Nabi SAW mengingkari perbuatan mereka dengan makna 2 hal. Memberikan peringatan kepada umatnya
dan Nabi mengingkari perbuatan umat-umat terdahulu. Yang pertama adalah karena mereka sujud kepada kubur-kubur para nabi ataupun kubur orang-orang saleh, sujud dalam rangka mengagungkan kepada orang-orang saleh tersebut dan menghormati kepada orang-orang saleh ataupun para nabi. Sujud langsung kepada kubur. Yang kedua, bahwasanya pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bahwasanya mereka membolehkan untuk melaksanakan salat ataupun beribadah ataupun berdiam diri di sisi kubur orang-orang saleh dalam rangka mereka bersungguh-sungguh dalam mengagungkan para nabi ataupun mengagungkan orang-orang saleh. Beribadahnya kepada Allah, akan tetapi menghususkan di tempat tersebut. Yang pertama, mereka sujud ke kuburan, itu adalah kesyirikan yang besar, kesyirikan yang nampak, kesyirikan yang jelas. Adapun bagian yang kedua, mereka membolehkan untuk beribadah di kubur orang-orang saleh, walaupun ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kesyirikan yang kecil ataupun kesyirikan yang tidak nampak sehingga pelakunya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelahnya penulis mengatakan faqad naha anhu fi akhir hayatihi thumma innahu la'anahu wa huwa fi siyaq man fa'alahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal tersebut, menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah atau masjid di akhir hayatnya, Thumma innahu la'anahu wa huwa fi siyaq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang melakukannya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di nafas-nafas yang terakhir. Was-salatu 'indaha min dzalik wa illam yubna masjid. Dan salat di sisi kubur itu termasuk dari menjadikan masjid, menjadikan kubur sebagai masjid. Wa illam yubna masjid, walaupun tidak dibangun di atasnya masjid. Jadi perkataan penulis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut di akhir hayatnya di dalam 3 hadis yang kita bahas ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat pelakunya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di nafas-nafas terakhir, seperti yang sudah kita jelaskan dalam hadis Aisyah. Kemudian beliau membahasnya, wassalatu 'indaha min dzalik, dan salat di sisi kubur itu termasuk dalam menjadikan masjid, dalam menjadikan kubur sebagai masjid, wa illam yubna masjid, walaupun masjid tidak dibangun di atasnya. Wa huwa fi ma'na qauliha, dan itu termasuk dari apa yang telah dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, khusya an yuttakhadha masjida, bahwasanya ditakutkan untuk dijadikan masjid. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjida, karena para sahabat tidaklah menjadikan, para sahabat ridwanullahi alaihim tidaklah menjadikan di sekitar kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai masjid. Maka dari apa yang disebutkan oleh penulis, maksud dari penulis di bagian yang kedua, bahwasanya ketika seseorang sholat di sisi kubur,
maka termasuk dari apa yang telah Nabi SAW larang. Menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Wa illam yubna masjidun, walaupun tidak ada bangunan fisik masjid. Ketika seseorang beribadah di kubur, maka telah menjadikan kubur tersebut sebagai masjid. Dan inilah yang telah dipahami oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perkataan Nabi, khusya an yuttakhadha masjida, bahwasanya ditakutkan untuk menjadikan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di tempat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak di pemakaman baki seperti yang lainnya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sebabnya adalah para sahabat menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya. Sehingga kenapa Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut bahwasanya kuburnya dijadikan masjid, sehingga kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dimakamkan di pemakaman umum, akan tapi di kamarnya Aisyah ataupun di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang tersebut. Maka disebutkan fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjida. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka tidak mungkin akan membangun di sekitar kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid. Tidak mungkin. Yang pertama, karena para sahabat ridwanullahi alaihim mengetahui bagaimana kerasnya larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan tersebut. Jadi para sahabat telah dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berhati-hati dalam bermuamalah dengan kubur, jangan sampai beribadah di sisi kubur, dan peringatan-peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut telah ada di hati para sahabat. Ini hal yang pertama. Yang kedua karena para sahabat termasuk manusia-manusia yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan radhiyallahu anhum, bahwasanya mereka adalah manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia dari diciptakannya Nabi Adam sampai manusia yang terakhir nanti pada hari kiamat, sebaik-baik manusia adalah para sahabat. Sehingga para sahabat, artinya dalam perkataan ini, dengan dua hal ini, dengan dua penekanan ini, para sahabat tidak mungkin membangun di sekisaran kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid. Tidak mungkin. Lebih-lebih yang ketiga, jarak antara Baqi dengan Masjid Nabawi sangatlah dekat. Sangatlah dekat. Sehingga tidak mungkin ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan kubur sebagai masjid, dan ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kenapa dikuburkannya di rumah Aisyah? Karena takut dijadikan sebagai masjid. Masjid di sini bukan wujud masjid, karena tidak mungkin terjadi di kubur Nabi apabila dikuburnya di Baqi, karena Baqi dengan Masjid Nabawi sangatlah dekat. Tidak mungkin. Sehingga makna dari penekanan ini artinya yang dimaksud dengan masjid di sini adalah tempat sujud, tempat ibadah,
tempat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua adalah tercakup dengan kata masjid yang telah diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam hadisnya yang berkaitan dengan perkara menjadikan kubur sebagai masjid. Sehingga ditekankan di sini, wa kullu mawdi'in qusidatis salatu fihi faqad ittukhidha masjida. Dan setiap tempat yang dijadikan dilaksanakan salat di dalamnya, maka tempat tersebut bisa dikatakan masjid. Bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjida. Dan setiap tempat yang tempat tersebut dilaksanakan salat, maka tempat tersebut dikatakan sebagai masjid. Ini penulis menjelaskan bahwasanya masjid yang diulang-ulang oleh Nabi bukan hanya maknanya masjid yang berupa bangunan fisik, bukan. Akan tapi ketika seorang mojok di kuburan, beribadah di kuburan tersebut, bermunajat di kuburan tersebut, maka telah menjadikan masjid. Sehingga beliau mengatakan setiap tempat, apabila tempat tersebut dijadikan sebagai tempat sholat, maka dikatakan sebagai masjid. Sehingga dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan untukku bumi ataupun tanah, bahwasanya semuanya dijadikan untuk Nabi dan umatnya sebagai masjid. Masjid di sini artinya tempat sholat. Sehingga ketika seorang dalam perjalanan ataupun terhalang untuk sholat di masjid, maka umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti umat-umat terdahulu yang ketika beribadah harus ada tempat khusus, tidak. Masjid. Sehingga dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ardu kulluha masajidu illal makbaratu wal hammam. Semua bumi dan tanah itu bisa dilaksanakan di atasnya sebagai tempat untuk sholat kecuali dua, kuburan, pemakaman, dan kamar mandi. Maka tidak bisa seorang sholat di dalamnya ataupun di sekitar pemakaman yang sudah kita bahas. Jadi dengan apa yang disampaikan oleh penulis mengingatkan apa yang sudah kita jelaskan, bahwasanya menjadikan kubur-kubur sebagai masjid diantaranya sholat di kuburan tersebut atau beribadah di kubur tersebut, atau ada lagi yang ingat, sholat di atasnya, atau sholat menghadap kubur, kemudian apa lagi? Membangun masjid di atasnya, ataupun ketika ada orang yang mati dikuburkannya di masjid. Maka itu semua yang termasuk menjadikan kubur sebagai masjid. Kemudian hadis ini berkesesuaian dengan bab yang kita bahas. Di dalam hadis ini ada larangan untuk menjadikan kubur-kubur sebagai tempat-tempat untuk beribadah, karena itu akan menjerumuskan kepada kesyirikan seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dan selainnya dari ahlil bid'ah. Maka pembahasan tentang hal ini, tentang hadis ini menunjukkan atas haramnya membangun masjid di atas kubur. Maka itu diharamkan sebagaimana diharamkan untuk sholat di pemakaman ataupun di masjid yang ada kubur di dalamnya, baik itu kubur terdahulu ataupun masjid terdahulu. Apabila ada kuburnya, maka sholat di dalamnya tidak boleh. Sehingga dikatakan oleh Syekh Saleh beliau mengatakan, Syekh Saleh Al-Syekh beliau mengatakan dalam kitab Tamhid li syarah kitab Tauhid, beliau mengatakan falladhi yusalli fi masjidin uqima ala qabrin salatuhu batilah la tasih. Siapa
maka siapa yang sholat di masjid yang masjidnya itu ada kubur di dalamnya, maka sholatnya batal, seakan-akan dia tidak sholat. La tasih, sholatnya tidak sah. Maka ini perhatian untuk kita semua. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam hadis Jundab ataupun hadis Jundub ini ada beberapa pelajaran. Beliau membawakan ada berapa? Ada 8. Kita bahas secara singkat. Yang pertama, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tabarra'a min an yattakhidha ahadan khalila. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri untuk menjadikan seseorang sebagai khalil, sebagai kekasih yang dicintainya. Lianna qalbahu mamlu'un bi mahabbatillahi ta'ala. Karena hati Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya khullah, khalil ini beda dengan mahabbah, beda. Mahabbah, cinta yang Nabi sallallahu alaihi wasallam miliki. Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada Aisyah seperti yang ketika ditanya oleh Amr bin Al-As, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Muadz bin Jabal. Akan tapi yang berkaitan dengan khullah, rasa cinta yang lebih tinggi daripada mahabbah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada siapapun. Adapun para sahabat, mereka menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil, sebagaimana yang mereka katakan ketika mereka menyampaikan, para sahabat menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang mereka dengan mengatakan sami'tu khalili, saya mendengar khalil kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian. Yang kedua disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, anna Allah Ta'ala ittakhadahu khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil, sebagai kekasih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai khalil, sebagai kekasihnya. Wa fihi fadilatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini di dalamnya ada keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ketiga, fadilatu Ibrahim alaihi salam bi ittikhadhihi khalila. Keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam bahwasanya beliau telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalil, seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 125, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai khalil. Sehingga pelajaran yang kedua dan yang ketiga ini menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, bahwasanya khalil itu di antara manusia hanya 2 saja, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Sebagaimana termasuk keutamaan Nabi Ibrahim yang beliau miliki, bahwasanya semua para nabi dan para rasul setelah Nabi Ibrahim alaihi salam, maka mereka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Nabi Ibrahim itu memiliki anak berapa? 2. Yang pertama Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak berapa? 2. 1 Is, 1 Yakub. Yakub kemudian memiliki anak berapa? 12 ya. 12. Dan dari 12 inilah kemudian keluarlah keturunan Bani Israel.
Adapun Is ini keturunannya adalah bangsa Romawi. Dan adapun Nabi Ismail maka keturunannya adalah Al-Arab Al-Musta'ribah. Al-Arab Al-Musta'ribah itu artinya Arab campuran. Arab campuran maksudnya Nabi Ismail ini datang itu bukan aslinya Arab. Akan tetapi kemudian datanglah orang-orang Jurhum dari Yaman, maka Nabi Ismail alaihi salam menikah dengan orang-orang Jurhum ini. Kemudian setelahnya keluarlah setelah 40 generasi, setelahnya kemudian 50 generasi dan 60 generasi kemudian, setelahnya keluarlah orang-orang Quraisy. Maka orang-orang Quraisy ini yang disebut dengan Al-Arab Al-Musta'ribah. Dari situlah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka para nabi ini setelah Nabi Ibrahim keluarnya dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Pelajaran yang keempat, fadilatu Abi Bakrin, keutamaan Abu Bakar. Wa annahu afdalus sahabah, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam sebaik-baik sahabat. Apabila para sahabat ini sebaik-baik manusia, maka menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim bahwasanya Abu Bakar sebaik-baik manusia setelah para nabi dan setelah para rasul. Karena dibandingkan dengan Hawariyin yang mereka hidup bersama dengan Nabi Isa, dibandingkan dengan para sahabat, maka para sahabat lebih mulia. Dibandingkan dengan pengikutnya Nabi Musa, maka para sahabat lebih mulia. Sehingga manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul para sahabat. Dan para sahabat yang paling baik di antara mereka adalah Abu Bakar. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwasanya manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat adalah Abu Bakar. Yang kelima, at-takhdhiru min ittikhadil quburi masajida. Larangan dan peringatan keras untuk menjadikan kubur sebagai masjid. Sehingga ini tercantum dalam perkataan Nabi ataupun dalam pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ini larangan yang pertama. Orang-orang sebelum kalian, ketahuilah mereka menjadikan kubur-kubur para nabi dan orang-orang saleh di antara mereka sebagai tempat ibadah. Kemudian Nabi larang lagi, fala tattakhidul qubura masajid. Kalian jangan menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Tidak berhenti di situ. Yang ketiga Nabi larang, fa inni anhaakum an dzalik. Maka saya larang kalian dari hal tersebut, menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Di antaranya maknanya adalah menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Yang keenam, anna man dafana shakhsan fi masjidin wajaba alaihi nabshuhu wa ikhrajuhu minal masjid. Bahwasanya siapa yang menguburkan seseorang di masjid, maka wajib untuk memindahkannya dan mengeluarkannya dari masjid. Wajib untuk dipindahkan di pemakaman umum. Karena masjid dengan kubur itu tidaklah bersatu, tidak mungkin bersatu. Apabila digabungkan di antara keduanya, maka masjid tersebut tidak bisa digunakan untuk sebagai masjid seperti biasanya. Tidak bisa digunakan untuk sholat, tidak bisa digunakan untuk majelis ta'lim, tidak bisa digunakan untuk membaca Al-Quran, karena itu semua tidaklah terjadi apabila ada kubur di dalamnya. Yang ketujuh, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi fi ib'adihim 'anil syirki wa asbabihi. Semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam
supaya umatnya jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari sebab-sebab yang menjerumuskan umatnya kepada kesyirikan. Sebagian orang mengira kesyirikan itu hanyalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak. Yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah, kemudian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu kesyirikan kepada Allah. Seseorang beribadah mengharap apa yang ada di sisi Allah dan kemudian mengharap apa yang ada di sisi manusia di waktu yang sama, maka itu pun kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, li'anna ittikhadzal quburi masajida min wasail syirki wa dhara'iih. Karena menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah termasuk sarana-sarana kesyirikan dan jalan-jalan yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Walihadza harasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tahdhiri ummatihi minhu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki semangat yang besar untuk memberikan peringatan keras kepada umatnya dari perkara tersebut. Wa hadza min kamali ra'fatihi wa rahmatihi bil ummah. Dan ini termasuk dari kesempurnaan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Apa yang dengannya umatnya akan terperosok ke dalam kesyirikan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan terhadap hal tersebut. Lebih-lebih di perkara-perkara yang mana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mereka melakukan hal tersebut. Lebih-lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui dari wahyu bahwasanya sebagian umatnya akan terjatuh di dalam kesyirikan dan melakukan hal tersebut. Sehingga di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi beri peringatan dengan sangat keras sekali. Bagaimana dalam hadis Ummu Salamah, dalam hadis Aisyah, di akhir hayat Nabi, Ummu Salamah lagi berbicara dengan Aisyah, lagi berbicara dengan Ummu Habibah. Ketiga-tiganya berbicara. Ummu Salamah dan Ummu Habibah pernah sampai ke negeri Habasyah, melakukan hijrah. Berbicara sedangkan Nabi dalam keadaan rebahan, berbaring karena sakit. Ketika mendengar pembicaraan hal tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengangkat kepalanya, memberikan peringatan yang keras bahwasanya laknat Allah berikan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur-kubur para nabi dan orang saleh sebagai masjid. Tidak cukup demikian, Nabi katakan apa? Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah manusia yang jelek, makhluk-makhluk yang paling jelek. Jadi walaupun tampaknya itu orang soleh, tampaknya itu sangat zuhud, gemar mudah menangis, lembut hatinya, akan tetapi apabila ibadahnya di sisi kubur, bahkan lebih-lebih sampai sujud ke kubur, bermunajat kepada orang yang ada di dalam kubur, maka yang memvonis Rasulullah. Apa Rasulullah vonis? Syirarul khalq, makhluk yang paling jelek. Lebih jelek dari apa? Dari pezina. Lebih jelek dari apa? Perampok. Lebih jelek dari apa? Dari begal. Lebih jelek dari apa? Pembunuh. Lebih jelek dari apa? Lebih jelek dari pemakan riba. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vonis, mengingatkan kepada kita bahwasanya hal tersebut adalah hal yang sangat jelek dan membahayakan diri kita. Pelajaran yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, anna man bana masjidan ala qabrin wajaba alaihi hadmuh. Bahwasanya siapa yang membangun masjid di atas kubur, maka wajib masjid tersebut untuk dihancurkan. Tentu yang menghancurkannya adalah pemerintah
yang berkuasa, tidak boleh masing-masing dari kita, kecuali apabila kitanya itu orang yang memiliki tanah wakaf atau bangunan tersebut, maka dihancurkan, dipindahkan seperti yang disebutkan. Apabila masjidnya itu lebih dahulu daripada kubur, maka kubur yang dipindahkan, tulang belulangnya dipindahkan, kemudian ditaruh tulang belulangnya ataupun jenazahnya di pemakaman. Akan tetapi apabila pemakaman terlebih dahulu, kubur terlebih dahulu, tanah kosong, kemudian satu kubur ditaruh di situ, kemudian dibangun di atasnya masjid atau di sampingnya masjid, masih satu area dari kubur tersebut, walaupun satu kuburan, maka walaupun berbiaya mahal, misalnya arsitekturnya ini internasional ataupun bangunannya ini luar biasa, maka harus dihancurkan apabila kubur terlebih dahulu. Dan inilah yang telah dikatakan oleh para ulama. Lebih-lebih yang banyak membahas tentang hal ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim rahimahullah. Syekhul Islam di dalam kitab beliau Iqtida'us Shiratal Mustaqim, sedangkan Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan membahas tentang hal ini dengan sangat detail sekali. Karena dalam masanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, tidak ada perilaku dari kaum muslimin yang melakukan hal tersebut, tidak ada. Sebagian kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan akidah hanya berkaitan dengan asma'ullah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Adapun yang berkaitan dengan uluhiyah dalam permasalahan ini sangatlah bisa dikatakan sangat sedikit sekali, sehingga tidak menjadi perhatian dari para ulama. Dan yang pertama kali membangun kubur atau membangun masjid di atas kubur dan memasukkan kubur ke masjid adalah orang-orang Syiah, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang ada di Mesir, Syiah Al-Fatimiyun. Mereka lah yang pertama kali memasangkan, menduetkan antara kubur dengan masjid, orang-orang Syiah. Sehingga sebagian kaum muslimin yang mereka adalah khurafiyun, yang sangat dekat sekali dengan perbuatan-perbuatan bid'ah dan banyak sekali melakukan khurafat, mereka terpesona dengan hal tersebut, kemudian menjiplak apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Dan ini bisa jadi Fatimiyun itu tahun berapa ya, ikhwan? 400 atau 500 Hijriah kali ya? Atau keluar dari generasi yang telah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari yang telah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 generasi atau 3 generasi pertama, tidaklah ada yang melakukan hal tersebut. Kalaupun ada, mungkin sangatlah sedikit sehingga tidak menyedot perhatian dari para ulama. Wallahu ta'ala alam. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Bila mana itu sudah masa yang lampau, waktu yang lama kita sholat di dalamnya, kita tidak tahu di situ ada kubur. Setelah sadar itu baru tahu ada larang itu. Karena jadi tahu sebenarnya nggak ada di dalam masjid nggak boleh ada kubur sholat. Kita tahu, kalau kita nggak tahu di masjid itu ada kuburnya gitu kan. Yeah. Nah kita sholat. Setelah beres sholat baru kita tahu ada kubur di dalamnya. Yeah. Cuma kali itu kami tidak mengulang sholat kami. Karena kami tidak tahu akan hal ini gitu. Itu bagaimana? Ya, jadi sholat di masjid yang kita tidak tahu di masjid tersebut ada kubur ya. Kalau antum ingat ada kisah Anas bin Malik dengan Umar bin Khattab, ingat nggak? Ketika Anas bin Malik sholatnya itu menghadap ke kubur. Kemudian
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berteriak kepada Anas, Al-qabr, al-qabr, al-qabr. Kubur, kubur, al-qabr. Anasnya mendengarnya apa? Al-qamar. Al-qamar. Oh, berarti suruh lihat bulan, al-qamar bulan. Padahal diingatkan apa? Al-qabr, al-qabr. Maka Anas ke atas melihatnya. Ini yang ngomong Umar ini. Maka kata Umar bin Khattab, innama aqsid wa aqul laka la tusalli ilal qabr. Jangan kamu sholat ke kubur. Maka setelahnya disebutkan oleh para ulama, Anas radhiyallahu anha dikatakan tidak mengulang sholatnya. Tidak mengulang sholatnya. Artinya sholat yang dia lakukan itu dianggap sah. Para ulama mengatakan, apabila seseorang tidak tahu bahwasanya di satu masjid itu ada kuburnya, kemudian selesai sholat baru tahu, ya sudah, tidak perlu diulang. Ini yang diambil kesimpulan dari kisah Anas ibn Malik. Akan tapi apabila tahu kemudian memaksakan diri untuk sholat di situ, maka apa yang telah dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin dengan mengatakan fasalatuhu batilah, sholatnya itu batil, sholatnya itu tidak sah gitu. Jadi apabila tidak tahu kemudian dikasih tahu kemudian sholatnya udah beres, maka sebagian ulama mengatakan maka itu sudah tidak perlu diulang. Karena dalilnya Anas bin Malik tidak mengulang sholatnya setelah ditegur oleh Umar bin Khattab. Umar tidak memerintahkan kamu ulang sholatnya, tidak. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.